Part 29. Rindu aroma suami. Saat aku akan menyajikan sarapan di meja makan, aku melihat Pak Rahul bersama dengan wanita itu. Tante Nandra, dia sudah berada di sisi mertuaku sambil mengobrol dengan Pak Rahul tanpa mereka tidak menyadari kehadiranku. Aku meletakkan dengan pelan, masih dengan menatap keduanya, bergantian. Obrolan yang terlihat sepertinya begitu asik. Mereka terlihat saling melempar senyum satu sama lain. Aku memutuskan untuk berdiam, membuat fokus keduanya berubah ke arahku. Sepertinya Tante Nandra yang terlebih dahulu menyadari kehadiranku. Lalu, wanita itu tersenyum tipis dan memulai pertama menyapaku. "Ana, selamat pagi." Aku menarik bibir, membalas sapaannya dengan senyum tipis. "Pagi," balasku dengan singkat. Pak Rahul yang ada di sisi Tante Nandra ikut menatapku. Mataku tak sengaja menatap Pak Rahul. Manik kami bertemu membuat jantungku menjadi berdegup. Aku memalingkan wajah dan kemudian mengambil piring dan mengambil duduk di depan keduanya. Kenapa aku jadi tak berani menatap Pak Rahul? Tak ada yang terjadi di antara kami, lalu untuk apa aku menjadi malu? Aku mengambil nasi dan lauk di piring, dan kemudian saja, tiba-tiba, Tante Nandra membuka suara. "Sepertinya kamu menyukai ayam dengan pare, Ana." Aku mendongak dan mengerjapkan mata. Dari mana Tante Nandra tahu? Hanya menebak, melihat dari piring kamu. Ana, jarang sekali orang yang makan ayam dengan lalapan pare. Aku melirik singkat ke arah Pak Rahul, lalu kembali menatap wanita itu. Mungkin bagi banyak orang, kesukaan saya itu sangat aneh. Tapi, saya menyukainya, Tan. Kalian memang memiliki kesukaan yang sama. Maksudnya? Tanyaku kembali. Nandra, Ana, sudah makan dulu. Lanjut obrolannya nanti saja, keburu dingin. Aku yang menatap heran Tante Nandra, kemudian mengangguk kepala. Baik, Pak. Mama? Percakapan ini terhenti sampai sini. Aku tak terlalu peduli, entah kenapa kesan pertama pada orang mempengaruhi diriku, seperti Tante Nandra ini. Aku memiliki kesan pertama padanya yang tak baik, maka aku tak terlalu nyaman bersama dengannya berlama-lama. Aku memilih untuk menghindari sebisa mungkin, namun tak ku perlihatkan kepadanya. Selesai makan, aku masuk ke kamar sebentar. Barangkali menemukan panggilan telepon dari suamiku, dan benar saja, aku melihat beberapa panggilan tak terjawab dan pesan. Dari Mas Jaka, apa kabar hari ini, Ana? Mas harap kamu selalu baik-baik saja. Maaf, Mas terlambat memberikan pesan singkat kepada kamu. Pastinya kamu selalu menunggu untuk memastikan Mas baik-baik saja di sini, bukan? Semua terjawab di waktu pesan singkat ini. Kamu baca sayang. Jangan hanya memikirkan Mas saja. Kamu harus memperhatikan diri kamu. Kamu harus baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Secepatnya, ketika semua tanggung jawab Mas sudah terselesaikan, Mas akan segera kembali. Ingin rasanya memeluk dan menghirup aroma ban dalam yang selalu Mas rindukan setiap malamnya. Doakan Mas segera kembali ke rumah dengan kembali utuh seperti berangkat sedia kala. Mas tidak pernah merasa letih, mengeluarkan keringat demi meniti masa depan lebih baik. Bersabarlah, Mas tahu memang tak semudah itu, memupuk rindu. Ketahuilah, Mas merasakan yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Anak maaf, tapi yang kamu tahu, Mas mencintai kamu, yang mataku basah membaca pesan yang suamiku kirimkan. Pesan yang suamiku kirim berbalut perasaan yang tulus yang beliau sampaikan, dia begitu mencintaiku. Aku juga mencintai kamu, Mas. Gimana demam lo, Rosi? Udah mendingan? Rosi di balik selimut mendengus sebal. Kenapa gue harus sakit sih? Rain, jatah liburan kita jadi berkurang buat handphone dong, dengusnya. Rini mendekati ranjang Rosi dan duduk di tepian. Namanya sakit. Udah deh, mending lo sembuh dulu. Baru ntar kita bisa balik. Nanti yang ada Mbak Ana ngomel ke gue. Gue kangen Mbak Ana. Mau balik sekarang? Rosi menggelengkan kepala. Enggak mau, duit gue sia-sia tahu.
udah bayar mahal-mahal masa, nggak mau dinikmati? No. Ya katanya lo kangen sama Mbak Ana. Ya udah balik. Rosi membuka selimutnya dan menatap sebal Rini. Ih, enggak gitu. Gue tuh ngerasa ipar gue baik banget. Dan gue suka banget sama dia. Anggap kayak gue adiknya sendiri tahu. Rini mengangguk setuju dengan apa yang Rosi katakan. Lo bener, pas lo hampir diperkal sama cowok gila itu di klub, inget gak? Mbak Ana yang jadi garda terdepan buat lo tahu. Rosi mengangguk, iya inget, gue. Makanya itu gue sayang banget sama Mbak Ana sekarang. Jujur, gue nggak serespek ini, Mbak Ana, awal-awal pas jadi bagian keluarga gue. Rin, kenapa bisa gitu? Tanya Rini. Ya, sewaktu awal, gue yakin dia nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa ada di posisi sekarang, karena gue tahu, tapi gue salah. Kehadiran Mbak Ana mengubah kehidupan gue, Mas Jaka. Mbak Ana tulus sayang dan mencintai keluarga gue, like a hair family. Poin utamanya itu, Rini, gue sayang Mbak Ana, lebih dari siapapun di dunia ini kali ah. Pengen jadi nikah gue jadi anak kedua kali Kelak. Awo Rini. Gila ya lu, sakit gue. Rini berdecir menatap kesal Rosi. Nikah. Skripsi dulu mending yang lo pikirin. Kan masih lama. Kenapa sih sensi amat? Lagian kita juga masih liburan, jauh dari hidup sibuk yang kayak dajal, nikmati keindahan tiada tara ini. Rini terdiam sejenak, lalu dia menghela napas, enggak semua pernikahan itu enak. Contohnya gua. Keluarga gue lo lihat gak? Akhirnya apa? Gue yang jadi korban. Semua butuh kesiapan, bukan cuma karena dikejar umur, atau buat formalitas gaya-gayaan, gue nikah nih, bla bla bla. No. Dampaknya akan banyak yang terugikan, terutama diri sendiri, Rosi. Rosi mengubah duduknya dan memeluk Rini. Lo kenapa sedih? Kan dari awal kita temenan, gue kasih tahu jelas-jelas, keluarga gue adalah keluarga lo. Ikatan yang gak sedarah ini bisa kita satuin kok. Gue sayang sama lo, kita ini keluarga monyet. Lo aja monyetnya, gue ogah. Kekeh Rini, Rini nyebelin. Baru nyadar lo. Rosi menarik dirinya dan memukul Rini dengan bantalnya. Anak bawang lo anak kucing. Apa sih? Rini jelek masuk neraka ngebully anak yatim. Yatim mulu slogan lo. Biarin wek. Daripada lo banyak omong, mending tidur. Gue mau tidur juga. Gue nggak bisa tidur. Lah, soalnya muka lo kayak setan, jadi gue takut tidur haha. Rini berdeci mendengarnya. Ngelonjak amat ini orang satu, balik aja lah. Bercanda Rini, ampunin. Rosi langsung memasukkan dirinya ke dalam selimut, membuat Rini menggeleng-gelengkan kepala dibuatnya. Lanjut part 30.